Beres. Pembatalan fi'li. Pembatalan pekerjaan di dalam sholat pada rokaat pertama. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dibahas kemarin. Ada 9 totalnya. Mereka 5-nya atasnya. Keenam adalah terkena najis badanan atau pakaian. Badan atau pakaian terkena najis. Apapun bentuk najisnya. Ketika kita sedang sholat, datang najis, maka otomatis batal sholatnya. Karena hilang syarat sah sholatnya. Ada 2 kemungkinan najis. Bisa najis yang basah, bisa najis yang kering. Seandainya najis kering tersebut datang ke anggota tubuh kita, contoh ke pakaian, dan najis kering tersebut dibuang, itu tidak membatalkan. Karena kenapa? Tidak ada bekas najisnya. Syarat najis kering. Apabila najis basah ketika terkena, itu mutlak. Mau dibuang atau didiamkan, maka tetap karena dibuang tetap berbekas. Ya, dibuang pun tetap berbekas najisnya ada. Ya. Nah, makanya keringkan dulu, baru dibuang. Ya, itu. Jadi najis kering itu seandainya nempel langsung dibuang, tidak ada bekas, berarti tidak membatalkan. Dan kalau najis yang basah, walaupun dibuang karena ada bekas najisnya, maka tetap batal. Paham? Seperti anak yang disunat kan, nah itu gambar seperti itulah. Mun nempel rosa mah kalau memang nangkewel bahasa orangnya bisa batalnya. Hari lewat mantep itu masalah. Terus mendahulukan rukun fi'li dengan sengaja. Kita harus tahu bagaimana di mana aja rukun fi'li. Contoh, setelah kita berdiri baca Fatihah, rukun fi'li berikutnya adalah ruku. Setelah ruku, setelah i'tidal, sujud. Nah, entah lupa atau melamun, setelah baca Fatihah langsung ruku. Ya, langsung sujud. Setelah baca Fatihah langsung langsung sujud. Nah, jika disengaja maka batal sholatnya. Terus kalau tidak sengaja gimana? Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak sengaja, contoh, baca sholat beres, lupa benar tidak sengaja, kita ruku langsung. Nah, kalau memang kita berdiri kembali setelah lewat dari batasnya ruku, batasnya duduk, itu batal. Contoh, sudah nyampe gini, berdiri lagi, ya batal. Seperti baca doa kunut yang kelewat. Sekian, batal. Itu. Tapi kalau memang sebelum lewat, baru gini, itu tidak batalkan. Nah, terus bagaimana seandainya kalau memang lewat, baca Fatihah langsung ruku. Setelah ruku kita ingat. Terus gimana? Jangan ulangnya lagi, teruskan. Cuma rokat itu tidak dihitung. Rokat tersebut tidak dihitung karena kurang rukunnya. Rokat tersebut, contoh, rokat kita sedang sholat rokat kedua. Setelah rokat kedua, pikiran kacau, galau. Aduh. Ya, panik, galau. Ya Allah. Ternyata setelah baca Fatihah, bukannya ruku, langsung sujud. Berarti ada beberapa rukun fi'li yang ditinggalkan. Yang satu i'tidal, yang satu ya ruku dan itu. Ingat-ingat pas kita dalam posisi sujud. Nah, posisi seperti itu. Tidak usah diulangi, cuma rokat tersebut jangan dihitung. Tetap sholat kita dalam keadaan 2 rakaat. Dan akhirnya ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi tersebut adalah duduknya sebelum sujud sahwi, duduk tahiyat awal. Duduk iftiros. Bukan duduk tawaruk. Sebelum sujud sahwi, walaupun tahiyat akhir, sebelum sujud sahwi, tetap duduknya iftiros, duduk tahiyat akhir. Seharusnya duduk tahiyat awal. Duduk iftiros, tahiyat akhir duduk tawaruk. Dan nanti kan beres baca tahiyat. Setelah baca tahiyat, barulah sujud sahwi yang pertama. Sujud sahwi yang pertama, duduk lagi, tetap duduk iftiros. Sujud sahwi yang kedua, maka beres, duduk, barulah duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, barulah membaca salam. Ngerti tidak? Ya?
Awas, itu. Ya, dia karena terus. Melamunkan, melamakan. Memanjangkan lah, bisa melamakannya. Memanjangkan rukun yang pendek. Ada beberapa rukun pendek dalam sholat. Salah satunya itu duduk di antara sujud dan itidal. Ya. Contoh, duduk di antara sujud, makanya bacaan duduk di antara sujud berapa kali hitungannya? Hitungannya berapa? 1, 2, 3. Mana bacaannya? Lamun. Nah, 1 kali. Itu rukun qasir, rukun yang pendek. Jika dilamakan dengan sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Itidal dan segala macamnya. Gitu ya. Awas. Ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Memanjangkan rukun yang pendek, hukumnya batal. Terus. Meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Rukun sholat, niat, takbir, ngadeg, macam fatihah. Salah satu rukun sholat ditinggalkan dengan sengaja, otomatis bisa membatalkan sholat. Kecuali tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, tadi disebutkan, tidak usah dihitung rakaat tersebut, dan nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ya, ingat, sujud sahwi itu tahiyatnya tahiyat akhir. Tahiyatnya tahiyat akhir. Contoh. Sujud sahwi, tahiyat pada sujud sahwi yaitu tahiyat awal. Duduk iftiros. Nah, sujud sahwi, contoh sujud sahwinya. Iya, beres tahiyat akhir, ya muka belok sampai ke beres tahiyat akhir. Nah, duduknya seperti ini. Duduknya seperti ini. Jangan duduk seperti tahiyat akhir, iftiros, tetap nih. Makanya ketika berjamaah ada imam yang mau duduk tahiyat akhir, ada imam yang mau melaksanakan sujud sahwi, ketika duduknya begini, ada yang membolehkan makmum membaca subhanallah. Subhanallah naon cek imam tetenya. Itu lihat di mana ya. Itu subhanallah naon ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, toh. Terus lakukan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi nah. Subhana malayas 3 kali. Terus duduk lagi seperti ini. Kedua. Duduk lagi tahiyat akhir. Baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itulah seperti itu. Bagaimana seandainya setelah kita beres akhir memang lupa sujud sahwi? Oh, deui bae. Oh, deui. Nah, maka posisinya ada 2 kemungkinan. Kalau jarak antara sholat dan salam, antara sholat dan lupa tersebut, beres salam, tidak terlalu jauh, maka boleh melaksanakan sujud sahwi. Seperti semula dan salam lagi. Boleh melaksanakan sujud sahwi. Salam lagi, astagfirullahaladzim. Langsung. Ya. Asal jangan batal wudunya. Ya, boleh melaksanakan sujud sahwi. Dan apabila lama waktunya, wah, geus ka pasar segala macamnya. Itu ya, geus ka rokoknya. Itu selewat lah, yang sudah berlalu sudah aja, lupakanlah. Gitu. Ya, namanya juga sahwi ya, lupakanlah gitu. Ya. Ya, seperti tahiyat, tapi seperti bisa baca itu bisa ente. Paham ya? Nah, 9 pembatalan sholat fi'li pada rakaat pertama, pembatalan fi'li pada rakaat pertama itu sudah dijelaskan. Awas hati-hati ketika menjalankan sholat. Salah satu yang dilaksanakan dalam 9 itu maka bisa membatalkan sholat.